Udah ngeblur. Eh, lagunya. Ya, Eh, lagu Naruto nggak? ayo ke saya, Mas. Udah mulai kan ya? Oh ya, Gusaimasu Sensei. Lagu Naruto Sensei. Jangan. Nanti lari.
Sudah, Sensei. Maaf Sensei, ini bahas apa ya? Baru join. Cuma bahas baru aja, tanya-tanya yang join hari ini di kelas itu udah semua ikut ujian atau enggak? Oh, udah Sensei. Berarti semuanya udah dikoreksi ya? Ada yang belum atau terlewat? Untuk ujian minggu lalu, ada soal yang susah. Ada Sensei. Yang bagian mana? Romawi 3, Sensei. Yang Romawi 4, Sensei. Sama 4. Romawi 4 khususnya nomor 4 sama nomor 5 agak ambigu, saya kurang paham. Hai, benar. Oke. Ada lagi? 3, Romawi 3. Romawi 3 yang menyusun kalimat tuh ya? Iya. Wah, karimasen lah. Oh, kalimatnya. Oke, jadi hari ini kita membahas soal ujian minggu lalu. Nomor 3, nomor 5. Oke. Udah siap? Sudah, Sensei. Siap, Sensei. Kemarin ada yang masih agak keliru di urutan penulisannya. Maksudnya ada yang mau coba nulis nggak? Bisa pakai fitur yang ada di Zoom? Gimana sih urutan penulisan yang benar? Oke, Felicia, kamu mau coba? Gimana caranya nulis, Sensei? Bisa pakai yang Ya caranya gimana nih?
sebentar. Ada yang penulis, yang ada apa? Kayak yang pakai laptop biasanya ada. Nah, ini Salsabila sang bisa. Oke. Oke. Apa itu? Jadi yang pertama itu Ki. Oke. Yang pertama itu benar ya. Jadi urutannya Yang nomor 2 lupa sensei yang ke kanan dulu apa yang kiri dulu itunya? ada yang tahu nggak ke kanan dulu atau ke kiri? Kiri. Ini cek. Ininya dulu nih. Apa tuh yang ada garis kecil yang bawah itu? Jadi yang duluan itu di sebelah Kiri. kiri, baru yang kanan. Oh. Kebanyakan nulis dari atas, terus yang melengkung, terus yang di kanan baru ke kiri. Yang Ki juga rata-rata kemarin ada yang menulis langsung disambung. Jadi ini itu paling akhir ya. Nah, kayak gini. Untukku, kiri baru kanan. Iya, Sampai saya di sini. Bisa dipahami? dari mana? Mau ke kiri dulu. Di kiri baru di kanan. Jadi jangan salah lagi ya. Hai. Hai. Oke. Hai sensei. Hai. Selanjutnya, O. Mungkin bisa dicoba lagi digambar di layar. Itu O. Gimana sih yang benar? Ya. Kebesaran sih. Daijoubu. Jadi yang atas dulu, baru yang berbentuk Gede banget itu pada ngacak-ngacak. Wah, ada space. Full sensei. dari soal kemarin, rata-rata benar kok yang penulisan O itu sudah benar. Tapi ada yang keliru banyak keliru di yo. Coba yang bagian hiragana yo, itu yang benar, yang garis yang mana dulu sih? Itu tembus atau enggak? Nggak tembus. Apa tuh nyatu gitu dia jadi. Kalau yang ho gimana ho? Kira-kira kalau ho itu ujungnya ini tembus atau enggak? Enggak, sensei. Lah sensei. Enggak. Yang Tidak. tembus apa? Ma. Ma. Sama ha. Berarti kalau aku nggak tembus ya sensei. Oh, sama. Ya emang sama, bedanya
Kalau Ho, dia yang kedua tembus. Suaranya kecil Sensei. Oh, jadi kalau misalnya Ho, dia tuh nggak tembus. Terus apa garisnya itu ada 2, jangan salah. Kalau H dia tembus. Yang gede-gede tolong dong, jangan terlalu gede, kecil-kecil aja. Iya no. Space, kasih space. Yang punya Yang sensinya nggak gede-gede kelihatan. Yang punya sensinya jadi kelihatan atuh. Maaf. Gue nasai. Mulai dulu. Kalau H, dia yang tembus. Aduh, kegedean. Kalau tembus, malah ya, jadi nggak tembus dia. Jadi jangan sampai keliru lagi. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Hai. Oke. Hai Sensei. Terima Nomor 3 kok sengkle Ya, itu Wu. Sensei Itu O. beda. Kita. Ya, yang mana? Yang nomor 3. Nomor 3 itu kok nyelip sana Sensei. Oh itu. Bentar. Oh, Nyelip itu gimana? Wo. Nomor 3 tuh O bukan O. Nomor 3 kan wo kok sensei ngasihnya O. Aduh, maaf. Aduh, keliru. Nanti diperbaiki. Ya udah, kok Sensei. Belum sarapan Udah paham. senseinya ya. Mana? Belum ngopi Senseinya. Ya belum ngopi. Pemenasan. Aduh. Hai. Saya Jobu Sensei. Hai, pemenasan. Oke, yang baru gabung, jadi mau jawab pertanyaan yang ada di room chat. Jadi yang baru gabung, kita udah pertemuan ke berapa sekarang? 9 ya? 10. 9 Kak. 9? 9. Antara 9 nggak sih sih minggu lalu kan ujian. Oh iya, 10. pertemuan 9 Dulu ketemu 9 itu kan ujian Cikon tes tuh. Oh, ada Lini Sensei. Ini Lini Sensei-nya ikut ngajar ya. Minasan konnichiwa. Yang baru Konnichiwa Sensei. Konnichiwa Sensei. Hai Sensei. Hai Genki des. Hai Genki. Arigatou. Shimaimashita. Cotto komatteru. Nah. Ya silakan lanjutkan. Mawi 2 seperti. Jadi untuk yang baru join kita udah pertemuan ke 10 ya. Karena pertemuan 9 kita ujian tengah semester untuk Oh iya. apa? Untuk mengetahui lebih jauh sampai mana mengerti akan atau paham materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk yang baru join bisa baca-baca materi yang ada di link Google Drive di Hai Sensei. Hai. Jadi kalau misalnya bingung, langsung tanyakan saja dengan saya ataupun dengan Lini Sensei. Jadi nggak perlu sungkan-sungkan buat nanya materi. Kita lanjut bahas soal Lini Sensei. Hai, arigatou gozaimasu. Oke, maaf ya tadi saya terlambat karena ada masalah dengan Zoom-nya, jadi saya harus install Zoom ulang. Oke. Hai. Minasan, genki desu ka? Genki des. Genki desu. Oh, ayo salah. Genki desu. Apa namanya tuh? Arigatou. Hai, Hajimaru. Apa ini? Chotto. Senkyu no chukan testo ni suite ohanashimasu. Jadi sebelum kita lanjut, oke, silakan di next dulu PPT-nya, mungkin sambil lanjut. Sebelumnya terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mengirimkan hasil ujian pada saya. Itu hasilnya memuaskan sekali rata-rata ya. Yang ngumpul di saya itu lumayan, ya cukup baik dan bahkan ada yang dapat nilai sempurna. Wow. Tetapi di samping selamat.
Omedetou. Kemudian, tapi di samping itu juga ada yang dapat di bawah 5 ya. Mungkin silakan moto. Thank you, stay kudasai. Oke, biar tidak lama, kita lanjut saja ke Romawi 2. Oke, yang pertama. Ada yang mau bantu? Tareka? Sayonara. Wina Sensei. Sayonara. Ode Sensei. Contoh. Kalau belum saya tunjuk, tolong jangan dijawab ya. Tolong ditunjuk dulu, baru nanti dijawab pertanyaannya. Kemudian tadi silakan Binasang Dozo. Dibaca dulu soalnya. Hai. Nomor 1, salam yang digunakan ketika berpisah dalam waktu lama, yaitu A. Sayonara. Sayonara, hai, tadashi. Mataraishu wa dona toki sukaimasu ka? Mataraishu itu Bertemu minggu berikutnya. Bertemu minggu depan. Bertemu minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. hai, berjumpa minggu depan. Kemudian oyasumi nasai. Ketika akan bertidur. Tidur. Selamat tidur. Oh ya, Sensei, saya mau nanya Sensei. Hai, Dozo. Apa namanya? Berapa hari lalu sempat nonton anime kah Sensei? Hai. Tokohnya itu mati. Dia tuh bilang Oyasumi Nasai juga. Itu bisa ya Sensei? Bisa untuk orang mati itu. Ya itu sama tidur dengan tenang. Pokoknya Itu dah. ini kayaknya konteksnya itu kayak kayak mengejek gitu loh, selamat tidur gitu. Padahal dia udah meninggal. Jadi kayak, kamu tuh kayak meledek temenmu misalkan itu animenya mereka perang atau gimana? Apa ya? Nah, Ada kok, lupa aku Sensei. Orang banyak aku nonton selanya setiap hari itu. kalau dari Tapi tokohnya itu mati Sensei gitu loh. mati terus temennya bilang Oyasumi Nasai. Jadi kayak itu tuh kayak Ya. gini loh, selamat tidur untuk selama-lamanya. Sama tidur dengan tenang. Orang subtitle dia gitu loh Sensei. Ya. Selamat istirahat dengan tenang gitu. Iya. Ya. Sebenarnya bukan itu ya yang digunakan untuk orang meninggal ya, tapi karena itu konteksnya lain, jadi bisa digunakan seperti itu. Dan beberapa situasi itu bisa digunakan. Oke, sudah? Gitu nggak? Sudah? Sudah Sensei. Maaf Sensei putus. Ini Bang, Dareka. Minasan, namae o itte kudasai. Atma. Hai, Atma-san dozo. Budaya membuku di Jepang disebut dengan Oji. Ojigi desu. Aisatsu wa nan desu ka? Aisatsu itu apa? Salam. Iya. Salam contoh tatoeba wa nan desu ka? Hayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Konbanwa. O genki desu ka? O hisashiburi. Itu semua termasuk dalam aisatsu. Jiko shokai wa nan desu ka? Perkenalan. Diri. Perkenalkan diri. Betul sekali. Kemarin kita sudah belajar ya, jadi saya rasa semuanya sudah tahu. Dan ojigi itu budaya membungkuk. Nah, biasanya kapan sih kita membungkuk? Ada yang tahu? Perkenalan diri. Menyapa dengan dengan orang lain. Awal pembukaan perkenalan diri dan akhir dari perkenalan diri. Ya, itu salah satunya contohnya pas ketika kita memperkenalkan diri dan juga di akhir. Nah, tapi masih banyak lagi ya konteks ojigi itu. Misalnya ketika kita meminta maaf, ketika bertemu dengan orang itu pasti kita membungkuk seperti itu. Usaha juga Hai, Sang Bang, Dare? Nangka, Ode-san. Hai, Ode-san dozo. Istilah memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang disebut dengan Gampang. Hai, apa nih? Jiko sai. Lupa saya sensei. Cotto matte, Ode-san dozo. Jiko, nan desu ka? Wait moment. Salah. Jiko sai. Jiko sai. Apa nih? Nyerah saya sensei. Ya Sensei, Agus Sensei. Hai. Hai. Siapa? Yang tadi yang cowok dulu deh. Jiko Shokai. Hai.
shokai. Tadi Udah baru dijawab sensei. Jiko shokai. Jiko shokai. Oh, Jiko shokai. Hai, Jiko shokai. Arigato minasan, sensei. Moto renshu shite kudasai. Oke, next. Tapi sambil next, silakan di next PPT-nya. Kemarin banyak yang salah ya, ternyata. Ada juga yang keliru menjawab. Tidak apa-apa, silakan. Mungkin gara-gara huruf hiragana dipakai sensei. Iya, saya nggak hafal huruf hiragana, sensei masih proses nih. Kan saya memberikan kalian untuk melihat catatan. Oke. Ya nggak apa-apa ya. Tidak apa itu berarti kita mengukur kemampuan kita sampai mana kemampuan kita di dalam huruf seperti itu. Jadi sekarang kan kita udah tahu saya kurangnya di sini, jadi saya akan latihan lagi seperti itu. Sana kau terus Hai, segi Maui 3. Kita menyusun kalimat ya. Hai, sensei. Agus sensei. Aku sensei. Ulang sensei. Aku sensei. Devora. Ini sensei. Devora. Ya, di Forasang dozo. Sore wa watashi no kagi desu. Hai, sore wa watashi no kagi desu. Ini wa wakarimashita ka? Artinya itu saya. Mo ichido onegaishimasu. Bisa bilang saya lagi? Di Forasang. Itu apa sensei? Bisa diulang saya lagi? Artinya itu kunci saya. Hai, itu kunci saya. Sore wa watashi no kagi desu. Hai, ii desu. Sugi wa dare? Bulan sensei. Agus desu. Mina sensei. Sensei. Ulan sang dozo. Hai. Kono jisho wa dare no desu ka? Hai, kono jisho wa dare no desu ka? Imi wa nan desu ka? Imi wa kamus ini milik siapa? Hai, kamus ini milik siapa? Nah, di sini saya banyak ya menemukan kesalahan. Kemarin tuh banyak yang jawab kono wa dare no jisho desu ka? Banyak yang menjawab seperti itu. Ingat ya, kalau kono sono ano itu menerangkan benda. Kalau kore sore ao, kalau kore sore are itu apa namanya? Apanya kemarin? Menunjukkan benda. Sama benda. Ya, menunjukkan benda itu. Jadi kalau kore sore are pasti kore wa, sore wa, are wa seperti itu. Jadi kalau kono sono ano, kono hong wa, kono jisho wa, sono hong wa. Berarti sebelum wa itu dan sesudah kono itu isi kata benda kan, sensei? Kata benda itu apa itu? Hai, ada kata benda. Jadi kono nanya nih. Jadi kalau kono sono ano itu selalu ada bendanya yang diterangkan. Kalau kore sore are itu menunjukkan bendanya. Jadi kore wa, sore wa, are wa. Kalau kono sono ano, kono hong wa, kono kabang wa, sono Enpitsu wa. kono Enpitsu apa? enpitsu wa pensil. Oh bener ya? Akhirnya saya ngomong bahasa Korea, saya bingung no. Itu sama. Hai, Sebelumnya ikut kursus Korea, sekarang saya Jepang kayak sama tapi beda. hai, mantap. Kalian ini ya enak bisa ikut berbagai kelas. Saya juga pengen sebenarnya, tapi nggak bisa ya. Jamnya Next time saya mau nge-spin sensei. Tapi kalau udah bisa bahasa Jepang bisa tapi. Oke, tapi jangan setengah-setengah ya, harus mengikuti full dari awal. Jangan emas. Oke, siap sensei. Oke, lanjut Sang Bang. Ma. Kalian sensei. Atma. Dika sensei. Dika sensei. Kalian sensei. Hai, Dika Sang Dozo. Dika sensei. Dika. Hai, Dika Sang Dozo. Erebeta wa dochira desu ka? Hai, erebeta wa dochira desu ka? Imi wa nan desu ka?
itu apa tangga berjalan tuh Sensei lupa. Elevator. Bukan. Ya, liftnya di mana Sensei? Ya, liftnya ada di mana? Ada sebelah mana di gitu? mana? Apa ada di mana? Liftnya ada di Remetawa mana? Docira desu ka Sensei? Hai, Ides. Lift sama Sensei. elevator itu beda ya, Sensei? Cigaimas. Kalau eskalator itu yang kalian tahu yang tangga berjalan itu. Kalau Ya. lift ya, kalian masuk ke ruangan terus dia naik atau turun sendiri gitu kan? Ya. Kalau elevatornya lift, tapi kalau eskalatornya Eskareta. eskalator, elevator, lift. Baik. Sensei. Hai. Erebeta itu bukannya dari elevator gitu, dari bahasa Inggris. Iya, Sensei kan elevator Sensei, bukan lift Sensei. Tapi ininya artinya lift. Biasa nemunya elevator sih. Eskalator sama elevator. Elevator kan Sensei, elevator itu. Elevator itu beta. Kalau eskalator tuh eskareta. Ya, kalau eskalator tuh eskareta, kalau elevator itu lift. Lift itu elevator. Iya benar, lift itu Benar dah, Sensei. Eskalator itu baru yang tadi. Gelut aja, gelut. Rantau, terus. Ya, elevator sama lift itu sama. Yang eskalator itu baru tangga berjalan seperti itu. Ya. Oke. Mas. Hai. Segi wa Yongbang. Valen Sensei. Agustus. Valen Sensei. Valenciana deh. Kochirawa Budianto Sandes. Hai, Kochirawa Budianto Sandes. Ini juga banyak yang salah ya kemarin. Apa ya? Budianto Sangwa Kochirades, ada yang menjawab seperti itu. Itu salah ya, karena di sini konteksnya Kochirawa itu kita memperkenalkan teman kita Kochirawa Budianto Sandes seperti itu. Jadi bukan Budianto Sangwa Kochirades seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, silakan nomor 5 itu ada yang mau cepat? Nomor 4 apa artinya, Sensei? Nomor 4 itu Kochirawa Budianto Sandes. Itu Dia adalah memperkenalkan Budian. kan ya? Iya, Ini adalah Budianto. memperkenalkan. Jadi kayak setelah kalian jikoshokan kan, minasan konnichiwa, rinito moshimasu, Kochirawa Ayu Sandes seperti itu. Jadi ketika kita memperkenalkan temannya kita, habis itu baru temannya itu memperkenalkan diri lagi seperti itu. Hai, arigato, Sensei. Kemudian silakan Mirza-san nomor 5. Nomor 5 ya Sensei. Hai. Denwawa Asoko desu. Hai, Denwawa Asoko desu. Nah, di sini juga banyak yang salah ya. Banyak yang menjawab Asoko wa denwa desu. Nah, kenapa saya salahkan? Karena rumusnya itu adalah kata benda 1 benda, kata benda 2 tempat. Jadi yang pertama itu harus bendanya dulu, baru tempatnya. Makanya yang benar itu adalah denwawa asoko desu, bukan asokowa denwa desu, seperti itu. Makanya saya salahkan kemarin yang menjawab seperti itu ya. Kenapa? Denwa itu apa? Denwa itu Telepon. 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 Denwa itu telepon. Kalau HP? Handphone. Bukan. Handphone. Bisa deh. Hai. Smartphone Sensei. Smartphone. Smartphone Sensei. Semahong. Semangko. Semongko. Taresis. Semongko. Tiga yo. Oke, kalau Denwa itu telepon yang telepon rumah itu ya. Kalau kalau Denwa itu yang telepon HP itu. Kalau yang kalau Kitai Denwa. ya Keitai Denwa, HP, Keitai Denwa. Kemudian gimana? Tulisannya gimana?
Keita Denwa. Hai, contoh mata dulu. Keitai Denwa. Keitai Denwa. Keitai Denwa. Hai. Itu smartphone. Keitai Denwa itu kayak HP, entah itu HP yang jadul itu atau HP yang sekarang itu. Kalau untuk smartphone itu baru yang handphone yang touchscreen seperti itu, yang handphone canggih lah. Apa sih smartphone? Apa? Ya, smartphone. Semangka. Semahong sensei, semahong. Smartphone. Gimana ya ejaannya ya? Smartphone. Oh, sensei. Smartphone gitu tulisannya Kak. Smartphone. Saya juga ingat lah ya. Smartphone lebih gampang sensei, Smartphone. Ya, bisa. Pakai smartphone juga bisa. Keitai Denwa juga bisa. Smartphone. Bukan ya, smartphone. Smartphone. Oh, masih. Smartphone. 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 Tanpa N ya di belakangnya ya. Karena N di belakang itu pasti dibaca smartphone. Oke, sudah. Kita lanjut saja. Bisa di next. Yang paling susah. Mungkin jawaban pertanyaan dari room chat bisa dijawab dulu. Ada pertanyaan? Sensei, kalau denwanya tempat boleh dibalik. Maksudnya, misalnya Asokowa Toiredes nggak bisa. Karena rumusnya itu adalah, rumusnya itu adalah kata benda satu, yaitu benda, kemudian kata benda dua, kata benda duanya itu baru tempat, kemudian des. Jadi harusnya contohnya gimana sih? Kata benda satu itu benda apa aja boleh. Benda misalnya apa? Itu kabang. Kata benda satu. Kabang wa asok. Jangan kabang ya. Mungkin pakai apa ya? Kantin. Contohnya ini aja deh. Kalau nama orang sensei bisa? Nggak bisa. Kalau orang pakainya apa? Itu dia di sana gitu. Koko ya? Toirewa des. Toirewa asoko des. Jadi harus bendanya dulu, baru tempatnya. Ada di mana dia, lokasinya, ada di mana dia. Jangan lokasinya dulu, baru bendanya seperti itu. Di catatan ada kokowa shokudo des. Boleh, kokowa shokudo des. Itu beda dia. Dia itu menunjukkan bendanya, bukan menerangkan. Seperti itu. Itu kan konteksnya koko soko asoko itu kenapa di sini kochira? Karena kochira ini menunjukkan arah. Kalau koko itu menunjukkan tempat. Coba dicek lagi catatannya. Koko soko asoko itu menunjukkan tempat. Kochira, sochira, acira itu menunjukkan arah. Nah, biasanya jika kita menanyakan kepada orang lain itu menggunakan kochira, sochira, acira karena itu lebih sopan seperti itu. Wakarimasu ka? Hai. Hai. Sugiwa, PPT-nya bisa di next. Oke. Ayo Sensei mau aku atau kamu yang bahas? Watashi. Gimana? Watashi. Aku. Sensei dozo. Oke. Terima kasih ini Sensei. Selanjutnya kita ke hal ini.
Yang nomor 1, ada yang mau coba? Bisa raise hand. Kok kecil sekali suaranya Sensei? Ayo. Mas Hai. Sensei. Sensei, suaranya Sensei. Salsa Sensei. Bilang Sensei. Udah raise hand loh Sensei. Ayo sang, choto okoi de onegaishimasu. Hai, wakarimashita. Udah gede belum? Bisi-bisi? Tetep mate. Kikoan. Ya udah, lanjutin aja Sensei. Oke, sambil nunggu Ayu senseinya, ini aku sedikit bahas sedikit ya. Jadi kemarin tuh banyak banget yang keliru. Tulislah dalam huruf hiragana. Jadi jawabannya tulis dalam huruf hiragana ya. Kemudian Sensei, Ayu sensei bisa? hari ini aku Tanjobi Sensei. Tanjobi omedetou gozaimasu. Omedetou. Tanjobi omedetou. Arigatou Sensei. Tanjobi omedetou. Sore. Siapa yang Tanjobi? Siapa? Namanya? Oh, namanya Wanan desu ka? Dika Sensei. Hai, Dika-san. Otanjobi omedetou. Hai, arigatou gozaimasu Sensei. Pilih on. Itsumo yawase ni naru yo ni shimasu. Aduh, salah lagi. Shimasu. Oke, Ayu Sensei gimana? Bisa? Silahkan dibahas. Gimana? Bagaimana? Masih kecil? Ayu Sang. Hai, masih kecil suaranya. Kerebek Salah, Sensei. kerebek Sensei. Kerebek Sensei. Putus Sensei. Aduh, pusing aku. Suaranya masih kecil. Enggak. Udah kok, udah lumayan. Kikoenai Sensei, Kikoenai. Itu enak. Ini aku udah teriak-teriak. Aduh. Udah kedengeran belum ya? Sudah Sensei. Udah kedengaran Sensei. Udah kedengeran? Masih kecil? Masih kecil, Sensei. Oke. Ada yang mau raise hand? Ada yang mau coba? Bulan Sensei. Ina Sensei. Yang mau coba bisa raise hand ya? Sudah Sensei. Tak pilih dulu. Valen Sensei. Harisa Ismidina-san. Hai. Hai, Ichibang. Nomor 1 Sensei. Satu yang jam. Hachiji. Nomor 1 itu Gozen Hachi Ji ni Jugofun desu. Hai, Gozen Hachiji ni Jugo Fundes. Oke, Des. Yang nomor 2,
Ini Jiu, bukan Ju. Jadi jangan lupa diperkecil untuk apa sih vokal yang untuk biar bisa dibaca Ju. Hai. Lagi Yong Bang. Saya Sensei Aris. Novia Sensei. Sensei Atma. Bentar, ada Zalet, Bang. Astawa Hatsuka desu. Astawa Hatsuka desu. Ya. Hai. Jadi tanggal 20 itu Hatsuka. Bukan Ju, ada yang jauh kemarin Ju sih. Jadi yang benar itu Hatsuka. Hai. Go Bang. Rina Sensei. Kita cari yang belum pernah ngomong. Ini putus baru ya. Ini putus. Emang hilang suara Sensei apa gimana? Ayu sama ada jobu desu ka? Tidak ada. Ayu sang? Ayo jobu desu. Mereka kalau semua kotai gitu dari Hai, wakarimashita, salsabila. Arigato Sensei. Hai. Ini siapa yang menjawab ya? Ayu sang. Tadi sudah ada yang ditunjuk sama Ayu Sensei? Belum. Tidak tahu Sensei, saya tidak jelas dengernya. Wakasimo Sensei. PPT-nya hilang. Oke, ada yang ingat jawabannya apa? Nomor 5. Saya Sensei Atma. Mina Saya Sensei. Kalian Boku Sensei, Boku Sensei. Ari Purnami sang dozo. Tanjobiwa Niga Hite. Moichido onegai shimasu. Moichido. Ulang sekali lagi. Tanjobi wa itsu desu. Tanjobi wa. Hai, Tanjobi wa Niga Niju ichi nichi desu. Tadi apa? Niga? Niju ichi nichi desu. Hai. Nigatsu ya, bukan niga. Iya. Wah, harus isi gatsunya, jangan gaknya aja. Nigatsu, niju ichi nichi desu. Hai, jadi tanggal 21 bulan 2. Oke, kemarin tuh banyak yang keliru ya. Mungkin yang tanggal 19 itu yang saya lingkari merah itu biasanya kalau di soal-soal itu dikonotasikan sebagai hari ini. Jadi bukan jawaban dari nomor 4 Ashitawa Nanichi desu ka? Itu banyak yang menjawab tanggal 19. Jadi harusnya tanggal 20 seperti itu. Aku itu Sensei. Oke. Saya Sensei.
Enggak sensei, saya enggak sensei. Ya, jadi kalau biasanya kalau ada soal seperti ini, kalau ada kalender gitu, terus kalendernya ada yang berwarna merah atau ada yang dilingkari, itu pasti dia itu hari ini seperti itu. Jadi bukan jawaban dari soalnya itu. Jadi makanya kita disuruh mencari kira-kira besok itu hari apa, tanggal berapa, dan banyak juga yang salah ya. Nanichi itu adalah tanggal berapa. Kalau silakan kemarin itu banyak yang menjawab mokuyobi, banyak yang menjawab mokuyobi. Kalau menanyakan hari bagaimana caranya, ada yang ingat? Nanyobi desu ka? Nanyobi desu ka? Nanyobi desu ka, sensei. Hai, nanyobi. Kalau menanyakan hari itu pasti menggunakan ashita wa nanyobi desu ka atau kyo wa nanyobi desu ka. Kalau ini ditanyakan nanichi ya, bukan nanyobi. Jadi harus diiniin. Makanya kemarin saya sampai cek. Kenapa? Ashita itu besok ya? Ya, ashita itu besok. Ya itu udah nggak tahu sensei wah. Makanya saya apa yang dilingkarin, tak kira itu jawabannya itu tulisannya. Satu sama Ode, aku Ode. Gampang kalau gitu terlalu gampang. Kalian tidak bisa menganalisis jadinya. Jadi kita harus belajar sambil menganalisis di sini. Seperti itu. Makanya itulah pentingnya pendaharaan kosakata. Jadi kalian harus tahu juga kosakata. Kan di PPT-nya itu ada kan Atarashi Kotoba itu tentang ashita, kyo, asate, ototoi, itu. Silakan dicek lagi. Ada tapi nggak dipelajari. Itu sensei. Nggak dipelajari. Saya nggak paham yang gini-gini. Ya silakan dicek lagi PPT-nya, nanti kita belajar bareng-bareng lagi, oke? Jadi itu ya, jadi misalkan nanti ada soal lagi seperti ini, nanti minasan harus menjawab sesuai dengan kondisi kalendernya, seperti itu. Oke, sudah? Hukum ada waktu. Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini bisa ditulis gininya nggak, Sensei? Romajinya. Jawabannya? Iya, ya romajinya yang jawaban berempat berlima. Hatsuka des. Nomor 4 ya. Nomor 4, Hatsuka des. Sebenarnya tujuan kita adalah biar Minasang tuh semakin berarti lagi. Oh, aku nggak bisa baca ini, nanti kan Minasang jadi bisa cek lagi PPT-nya. Oh, ini huruf ini. Seperti itu sebenarnya tujuan kita ya. Ya, tapi matanya burung matanya banyak itu, nggak ngerti jadinya apa gitu. Ya, silakan latihan lagi. Jadi saya berharap setelah Blaze level 1 ini Minasang setidaknya bisa menulis. Ada level 2, Pak? Mada Sodang Mas. Masih kami diskusikan ya untuk level 2-nya karena keterbatasan alat seperti itu. Rencananya sih mau ada, kita sih pengen ada level 2 seperti itu. Cuma kebetulan saya pribadi itu laptop saya lagi rusak, jadi saya nggak bisa sharing konten seperti itu. Nanti mungkin kita pikirin lagi ya untuk level 2-nya. Oke, Sensei. Kita lanjut ke Romawi 5. Ayo, Sensei. Oke, Ayu Sensei masih nge-lag? Masih nge-lag? Saya baca Sensei. Hai Imas. Kedengeran nggak suara Ayu Sensei? Kedengeran nggak Saya baca Sensei. Kedengeran, Sensei. Nggak kedengeran ya? Cuma kurang kenceng. Oke, sudah kenceng. Ya sudah. Sudah Sensei. Oke. Sudah Sensei. Mungkin tadi ada yang mau baca katanya. Kalau bisa lihat slide-nya ya, jangan lihat yang ini ya. Ya silakan Ayu Putri ya. Saya Sensei. Oke, ada yang mau coba baca, tapi jangan lihat romajinya ya. Yang romaji jangan dilihat. Lihat Baik Sensei. Baik Sensei, saya mau coba Sensei. Saya mau coba. Saya Dika Sensei mau coba Sensei. Agus des. Hai, Dika Sandozo. Agus Yuki. Hai, watashi wa Kimura desu. Watashi wa Juwa Susai desu. Sutsukata bemo wa
ramen to sushi desu. No, ichiban sushi. Ite ramen to tempura o kaimashita. Oishikatta. Soshite, watashi no shumi wa ongaku o kiku koto desu. Ijou desu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ada yang mau coba lagi? Tadi ada yang beberapa yang ada. Siapa? Ulan Sensei. Hai, Ulan Sang dozo. Hai. Watashi wa Kimura desu. Kotoshi watashi wa 18 歳です。好きな食べ物はラーメンと寿司です。昨日一番寿司へ行ってラーメンと天ぷら買いました。美味しかった。そして私の趣味は音楽を聴く。以上です。ありがとうございます。Hai, arigatou gozaimasu. Masih ada lagi yang mau coba? Minasan, suara saya terdengar? Terdengar, Sensei. Ada lagi yang mau coba membaca? Watashi sensei. O namae wa nan desu ka? Susan desu. Susan, hai, dozo. Watashi wa Kimura desu. Kotoshi watashi wa 18 歳です。好きな食べ物ラーメンと寿司です。一番寿司で行ってラーメンと天ぷらを買いました。美味しかった。そして私の趣味は音楽を聴くことです。以上です。ありがとうございます。Hai, arigatou gozaimasu. Masih ada? Boleh ulang sensei. Hai, Atma-san dulu. Hai. Sebentar ya. Saya bertanya. Silakan Atma-san. Watashi wa Kimura desu. Kotoshi watashi wa 18 歳です。好きな食べ物はラーメンと寿司です。昨日一番寿司へ行ってラーメンと天ぷらを買いました。美味しかった。そして私の趣味は音楽を聴くことです。以上です。ありがとうございます。Hai, arigatou gozaimasu. Oke, sudah ya. Mengerti nggak sama isi hongbungnya ini? Beberapa ada nggak ngerti. Masih baca bisa. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Kita bahas bersama-sama. Watashi wa Kimura desu. Ada Saya Kimura. Saya adalah Kimura. Kotoshi. Watashi wa 18 歳desu. 18 歳. Sai itu artinya umur. Ini Kotoshi itu tahun ini, umur saya 18 tahun. 18 歳. Kemudian selanjutnya, Sukina tabemono wa ramen to sushi desu. Sukina tabemono, suki itu artinya suka, tabemono makanan. Kesukaan saya adalah ramen dan sushi. Ramen dan sushi. Kino. Kemarin. Ichiban sushi itte. Saya pergi ke Ichiban Sushi.
Ya, kemarin saya pergi ke Ichiban Sushi. Ite itu dari iku. Dia diubah ke dalam bentuk T, jadi ite. Kemarin saya pergi ke Ichiban Sushi. Ramen to tempura o kaimasu. Maaf. Ramen to tempura o kaimashita. Membeli ramen dan tempura. Membeli ramen dan tempura. Oishikata. Rasanya kemudian watashi no shumi wa ongaku wo kiku koto desu. Shumi masih ingat artinya? Hobi. Bisa mendengarkan musik. Ya, mendengarkan musik. Ongaku. Ijo desu. Betul. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Oke. Itu ya artinya untuk keseluruhan. Mungkin saya bacakan sekali lagi. Watashi wa kimura desu. Kotoshi watashi wa 18 歳です. Suki na tabemono wa ramen to sushi desu. Kino ichiban sushi he itte ramen to tempura o kaimashita. Oishikatta. そして私の趣味は音楽を聴くことです。以上です。ありがとうございます。Oke, seperti itu ya. Sekarang kita jawab soalnya bareng-bareng. Kan di next, ayo Sensei. Oke. Nah, ini yang bagian romaji tadi. Oke, ada yang mau coba menjawab nomor 4? Ulan Sensei. Ayo Sensei. Ayo Sensei. Ini udah ya. Mita Sensei. Yang belum dong, yang belum. Rina Sensei. Ayo dong Sensei. Tadi aja sudah nggak sih? Ode Sensei. Rina belum. Ya, nomor 4. Kurasan wa doko karakimashita ka? Nihon karakimashita. Hai, Nihon karakimashita. Masih ingat ya, karakimashita itu artinya? Berasal. Dari mana? Nah, kemarin ada yang menjawab Nihon itu boleh. Nihon karakimashita lebih boleh lagi. Nihon karakimashita itu lebih jelas. Atau ada yang menjawab Kimura-san wa Nihon karakimashita, itu lebih bagus juga. Tapi kalau ada yang menjawab Nihon saja tidak apa-apa, boleh. Karena kita belum ini ya, pelajari gimana caranya menjawab secara lengkap. Oke, terima kasih. Kemudian silakan nomor 5, ada yang mau coba? Ini banyak yang salah. Banyak yang keliru. Silakan, ada yang mau menjawab? Ya, Diantini Suena Sandoso. Hai. Kimura-san wa ramen to tempura o kaimashita. Hai. Kino, nani yo kaimashita ka? Ramen to tempura o kaimashita. Nah, ini ada yang salah kemarin ya. Bukan salah sih, agak keliru. Ada yang menjawab sushi ite ramen to tempura o kaimashita. Sushi ite ramen to tempura o kaimashita. Di mana salahnya? Ichiban. Ya, harusnya kalau mau menjawab lebih lengkap itu bisa menjawab Ichiban sushi ite ramen to tempura kaimashita. Itu. Mungkin ini ya, keliru sama nama tempatnya ya. Ichiban Sushi itu nama restoran. Ichiban Sushi ite kemarin datang ke Ichiban Sushi membeli ramen dan tempura. Seperti itu. Itu harus jawabnya. Kalau ada yang menjawab ramen to tempura kaimashita boleh. Ramen to tempura kurang lengkap sebenarnya jawabannya. Oke, sudah. Kokomade wakarimasu ka? Susumo ga arimasu ka? Hai, wakarimasu. Ya. Wakarimasen. Hai, silakan minasan juga periksa sendiri kalau masih menyimpan jawabannya. Jika nanti ada yang salah memeriksa, atau kita salah memeriksa ya, karena kan kita banyak seperti itu, siapa tahu lewat. Jika memang ada yang salah, silakan nanti dikonfirmasi ke saya atau Pak Lisensa sesuai dengan kemarin minasan mengirim. Jika memang salah, silakan dikonfirmasi lagi. Seperti itu. Oke, untuk pembahasan kali ini sudah selesai.
Oke, sebelum saya akhiri, seperti biasa ada sedikit info untuk minasang semua. Setelah kursus gratis Bali ini, kursus Listening Honggo ini ada servis online itu di sama berdoa bersama juga di YouTube channel Live House Bali. Silakan minasang yang tidak ada kesibukan lain silakan mengunjungi karena tentunya pasti ada berbagai informasi menarik yang sangat bermanfaat untuk minasang semua seperti itu. Oke. Dan sekali lagi kursus gratis Bali ini pure 100% gratis tanpa dipungut biaya. Jadi dan bahkan minasang dapat sertifikat ya, sertifikat kelulusan jika memang memenuhi syarat dan kriteria kami seperti itu. Oke, sebelum kita akhiri masih ada yang bertanya lagi atau masih ada yang bingung dari semua soal mungkin silakan, kami persilahkan. Waktunya masih ada ya. Silakan jika ada yang ingin mengkagumi soalnya silakan. Beri waktu. Sensei. Hai, namanya Wanan desu ka? Puspa. Puspa des. Sorry, saya terakhir belajar bahasa Jepang itu kan sekitar 2 tahun yang lalu. Terus kakaknya ini pertama kali ikut, jadi kayak lupa-lupa materi gitu. Jadi pelajaran materi sebelumnya itu di mana ya? Materinya itu ada di link Google Drive yang saya pin di grup Telegram. Itu silakan cek, ada pin itu isinya link Google Drive. Nah di sana semua materi dari pertemuan 1 sampai Cukang Testo kemarin. Nah untuk update-nya nanti setiap selesai kelas itu kan kami update lagi untuk link Google Drive-nya seperti itu. Oh ya, kasih soalnya belum. Hai, masih ada? Ini Minasang Ode des. Hai Ode sang. Ini yang apa namanya? Soal-soalnya ini dimasukkan ke Google Drive juga atau enggak? Oh, Cukang Testonya? Ya. Ya, akan saya masukkan ke Google Drive. Supaya minasang berlatih lagi, bisa tahu juga di mana kekurangannya dan jenis soalnya kayak gini kayak gitu. Biar bisa memproduksi. Nanti kan kita ada UAS juga. Gitu. Arigatou sensei. Banyak ya. Jawaban ada di PPT yang sudah kita pelajari, mungkin lebih ini aja. Cuma yang saya ubah itu cuma ubah nama atau ubah tempat seperti itu. Oke, sudah. Ini ada yang bertanya, ada tips nggak biar mengerti hiragana sensei? Kalau menghafal kadang-kadang lupa, gampang banget tips yang paling mudah untuk menghafal hiragana, mengerti dan menghafal hiragana itu kuncinya cuma satu, rajin menulis, perbanyak menulis. Kalau minasang ikut yang latihan huruf pertama kemarin saya sempat memperlihatkan buku saya yang isinya banyak latihan itu. Jadi kayak caranya gini, misalkan untuk menghafal huruf A tulis sebanyak-banyaknya di buku, kemudian cari kosakata yang ada huruf A-nya, misalnya apa, asa gitu. Kan sekalian belajar S juga, A juga seperti itu. Tulis sebanyak-banyak mungkin, pasti kalau udah menulis, udah sering membaca pasti ingat hiragana seperti itu. Oke, habis ini kita juga akan mempelajari katakana. Jadi tugas minasang tidak hanya di hiragana saja, tapi juga di katakana juga. Berarti nanti UASnya ada katakana juga, Sensei? Kemungkinan besar ada, tapi cuma Oh my gosh. Tenang saja. Saya akan memberikan untuk huruf saya akan memberikan keringanan. Silakan minasang boleh membawa tabel huruf hiragana dan katakana, silahkan. Boleh melihat huruf tidak apa-apa. Seperti itu. Sensei, boleh nanya? Itu kalau kita kan pengen belajar chattingan itu pakai huruf hiragana di keyboard HP itu ya. Itu kok agak susah numpuk-numpuk gitu ya, Sensei. Numpuk-numpuk apanya? Jadi untuk satu misalnya apa namanya keyboardnya itu nggak banyak kayak kita ABC kan sendiri-sendiri tuh. Kalau di Jepang enggak ya? Oh, kamu pakai ini ya? Pakai atur di QWERTY itu pakai biar dia mau kayak ABC biasa tuh. Oh, jenis gitu. Pakai QWERTY. Coba. Ya, mau dia tampilannya kayak keyboard orang Indonesia tuh. Jadi lebih gampang ngetiknya seperti itu. Iya.
Arigato sensei sarannya. Ya, lebih gampang juga ya sekarang belajarnya udah ada HP, bisa lihat di HP kayak gitu. Tapi yang kunci yang paling benar gampang itu adalah banyak menulis. Jadi semakin banyak itu akan semakin hafal. Oke? Sudah? Masih ada yang lagi? Silahkan. Kebetulan juga saya ada temen Jepang kan, pengennya langsung praktek, tapi ternyata nggak segampang yang saya pikirkan. Lebih bagus ya ada teman orang Jepang bisa sering-sering nanya kayak gitu. Soalnya sering kakuning sama orang Jepangnya kayak gitu. Iya, tapi kalau saya udah nanya itu nanti ujung-ujungnya ke bahasa Inggris dah jadinya susah kali. Ya nggak apa-apa, dicampur-campur dulu. Saya juga dulu waktu awal-awal kayak gitu kok. Kalau ngerti pakai bahasa Jepang, kalau ada yang kata-katanya susah, ya udah pakai Inggris seperti itu. Nggak apa-apa, silahkan latih terus. Gimana aja bisanya pakai bahasa Jepang segitu aja dulu. Jadi kalau udah susah, silahkan pakai Inggris lagi, habis itu pakai Jepang lagi. Nggak apa-apa, campur-campur sambil belajar juga. Ya mumpung ada kesempatan juga nanti saya coba lagi. Sebisa saya aja jadinya. Ya, apa silahkan coba. Oke, terima kasih. Pengalamannya bagus sekali ya, udah punya teman orang Jepang juga. Mungkin yang lain ada yang mau nanya lagi? Daijoubu. Apa daijoubu? Sensei, Baik. kalau misalnya mau nulis hari, bulan, sama tanggal gimana? Hari, bulan, Sama tanggal. Jadi misalnya Senin 18 Oktober gitu. Oke, mau nulis tergantung, mau nulis kayak di mana dulu? Misalnya saya buat note gitu ya, buat diary gitu. Iya, ada tanggalnya. Ada tanggal. Caranya itu adalah tahun dulu. Misalnya 2020 Neng itu tahun. Sekarang tanggal berapa ya? 18 Juhachinichi. Oke, bulan Neng tahun dulu, kemudian bulan, kemudian tanggal. Oke, kemudian hari. Kalau hari biasanya kita gini ya. Caranya itu adalah dipakai kurung buka. Itu hari sekarang itu hari Nichiyobi. Nah, seperti ini bisa dilihat di chat, itu versi romajinya. Saya akan buatkan versi hiragana. Bisa dicek di chatnya ya. Ya, Sensei. Oke, saya akan coba dulu. Gatsu, kemudian 18 Nichi, kemudian ini Nichiyobi. Oke. Nah, itu versi kanji. Kanjinya biasanya kalau orang nulis tanggal lengkap dengan hari, itu seperti ini caranya ya. Kalau untuk membuat note. Seperti itu. Susunannya kayak sama kayak Korea ya, Sensei ya? Bagaimana? Susunannya sama kayak Korea, tahun dulu, bulan, bertanggal. Ya, tahun dulu, bulan, tanggal. Isi hari kalau ya. Ya. Bagaimana? Sudah jelas? Hai, arigato Sensei. Tinggal ganti ininya aja ya, ganti angkanya saja dari dari format yang sudah saya buatkan. Kan ada tahun, bulan, tanggal, itu tinggal diganti aja angka-angkanya sama harinya juga. Oke, berarti kata-katanya itu kata kanannya itu sama semua ya. Berarti tinggal ganti hurufnya. Ini kanji yang saya gunakan, ini kanji. Yang diganti itu cuma angkanya saja, misalnya 2021. Neng, kanji Neng, bisa dilihat di situ. Neng, kemudian bulan 11 misalnya, 11 Gatsu, kemudian tanggal 1 misalnya, Nichi, kemudian harinya hari apa ya, misalnya hari Senin misalnya, Getsu, sumimasen, Getsuyobi. Bless you. Arigatou gozaimasu. Ya, seperti ini caranya yang di bawah ya. Itu tinggal ganti angka-angkanya saja sama ganti harinya sesuai hari sekarang, seperti itu. Sudah? Hai. Oke, ini ada yang bertanya dari
Hai, Atma Novia Lestari. Sensei, saya masih bingung kapan seharusnya kita pakai shite, shita, ite, ita, dan lain sebagainya. Kenapa? Oh ya, oke. Lagi satu ini aja ya. Saya jawab satu ini aja dulu. Oke, kapan kita menggunakan itu nanti kita akan pelajari di pertemuan keberapa ya? Ke-16 atau ke-15 kita akan pelajari tentang kata kerja. Nanti kita akan belajar bagaimana kita menggunakan shite, shita, ite, ita, dan lain sebagainya. Jadi saya keep dulu pertanyaannya, nanti saya akan jawab di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan yang kita akan membahas kata kerja seperti itu. Oke, sudah? Koko Made Wakarimashita kah? Hai, Hai, oke, Koko Made Warimasu. Ja, mata raishu. Arigato sensei, mata raishu. Arigato sensei. Arigato sensei. Hai, Otsukare-sama deshita. Ayo sensei, sensei minasan. Hai, otsukare-sama deshita. Jangan desita ya, desta gitu aja. Oh, desta. Mulutnya kesleo dikit sensei. Emang sih bahasa Jepang tuh diucapkan sesuai dengan tulisannya, tapi ada beberapa yang kayak desu itu kan dibacanya des gitu. Hai. Ya, mata raishu, silakan bisa live langsung ya. Hai sensei. Arigatou gozaimasu. Hai. Raishu. Mata raishu.